Jamin Ginting Pasar 3 Medan Baru Sumatera Utara terekam CCTV. Akibat penyerangan, satu pengunjung warnet terluka parah. Polisi masih memburu para pelaku. Inilah rekaman CCTV saat sekelompok pemuda bersenjata tajam menyerang warnet di Jalan Jamin Ginting Pasar 3 Medan Baru Sumatera Utara. Dengan membabi buta, pelaku menyerang pengunjung warnet. Salah satu pengunjung yang berusaha melawan pelaku terluka parah dan harus dievakuasi ke rumah sakit. Diduga para pelaku mengincar salah seorang pengunjung warnet gara-gara dendam lama. Korban inisial N diduga penganiayaan ini dilakukan oleh pelaku karena awalnya diawali oleh ribut-ribut di luar warnet. Kemudian diduga pelaku membalas dengan mencoba untuk melukai korban. Udah teridentifikasi pelaku? Dugaan pelaku sudah berdasarkan saksi-saksi dan CCTV. Tapi tentunya kami mohon waktu supaya bisa diungkap lebih cepat. Dengan berbekal rekaman kamera pengawas CCTV dan laporan korban, kasus ini tengah ditangani jajaran Polrestabes Medan. Polisi kini masih memburu kelompok pemuda tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harhab, iNews melaporkan. Heri Mulyono, pembunuh juragan rongsokan di Mojokerto, Jawa Timur. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka meski mempunyai riwayat gangguan jiwa. Polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kasus pembunuhan juragan rongsokan oleh anak buahnya di Desa Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Olah TKP digelar di depan rumah korban untuk mencocokkan barang bukti dan keterangan pelaku. Polisi dan warga menangkap pelaku sesaat setelah membunuh Sutiman, bos pengumpul barang bekas Selasa lalu. Pelaku tak lain adalah mantan pegawainya sendiri. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku diduga mengalami gangguan jiwa karena pelaku pernah memiliki riwayat perawatan di rumah sakit jiwa. Meski demikian, pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka. Terkait dengan gangguan kejiwaan ada atau tidak, itu adalah yang bisa menentukan adalah ahlinya dari psikiater. Nanti setelah kita melakukan pemeriksaan, kita akan koordinasi dan akan melakukan pemeriksaan yang bersangkutan ke psikiater untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memang ada gangguan kejiwaan atau tidak. Tetapi sampai dengan saat ini yang bersangkutan, ketika kita ajak ngomong, ketika ajak diskusi, yang bersangkutan nyambung. Cuman yang bersangkutan ada riwayat pernah tinggal di rumah sakit jiwa di Menur maupun di Malang. Pembunuhan bos rongsokan terjadi di Jalan Desa Sidoarjo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Selasa malam. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit Citra Medika, nyawa Sutiman tak dapat diselamatkan lagi. Pria berusia 62 tahun ini menderita luka parah di dada dan lehernya. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Lantaran emosi saat mengajar, seorang ibu di Malang, Jawa Timur tega menganiaya anaknya yang masih berusia 8 tahun. Peristiwa tersebut direkam tetangga dan viral di media sosial. Seorang ibu harus mengeluarkan suara keras saat mengajarkan anaknya pelajaran matematika. Amarah pelaku pun tak tertahankan hingga harus mencambuk anaknya dengan selang karena anak tak kunjung paham dengan pelajaran matematika. Polisi kemudian turun tangan memeriksa pelaku atas perbuatan kasar terhadap anaknya. Dan pada saat proses mengajarkan itu ya biasalah, ya kan sudah diajarkan berkali-kali tapi si anak ini ternyata belum bisa memahami maksud dari pelajaran yang disampaikan oleh ibunya. Terus akhirnya sempat emosi ibunya. Padahal mungkin kita kan nggak tahu kondisi psikis anak ini, kan mungkin udah capek, mungkin dia udah pengen main segala macam. Nah, akhirnya si ibu ini emosi, akhirnya sempat mengambil selang. Selang itu kemudian sempat dipukulkan ke kakinya si anak sebanyak 2 kali. Kemudian juga sempat menggigit tangan tangan kanan dari si anaknya ini sendiri. Nah, kemudian kesannya menjadi lebih besar karena si ibunya ini juga diiringi dengan marah-marah gitu, dengan ngomel-ngomel, dengan ngomong segala macam ini teriak-teriak, dan itu terus terang ya mungkin mengganggu
ataupun termonitor akhirnya oleh warga-warga yang kebetulan berada di sekitar rumah. Kini polisi sedang memberikan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan. Kasus ini juga masih dimediasi antara pihak keluarga sebelum menentukan apakah diproses hukum ataukah tidak. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Harjani, iNews melaporkan. Pasangan suami istri asal Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara menangis histeris di kantor Mapolres Nias dengan membawa foto putrinya yang hilang. Mereka menuntut keadilan karena merasa penyidik tidak serius menangani kasus tersebut. Samaria Zeka tak mampu menahan kesedihan setelah sebulan lebih putrinya belum juga ditemukan. Dalam tangisannya, Samaria menuntut sikap tegas aparat Polres Nias Sumatera Utara untuk membawa kembali anaknya Marsetia Gea dalam keadaan hidup atau mati. Suami istri asal desa Fulolo Salou, kecamatan Sitolu Uri ini sejak 25 Juli lalu tak bertemu anaknya. Marsetia terakhir kali diketahui pergi bersama pamannya. Menurut paman korban, keponakannya yang baru berusia 8 tahun itu ditinggalkan di tepi sungai karena terjebak banjir. Namun Samaria dan suaminya curiga karena ditawari 20 juta rupiah agar mengikhlaskan kepergian anaknya. Anaknya itu dibawa oleh paman kandungnya sendiri dan hari itu tidak dikasih izin sama ibu ini. Tapi pamannya memaksa untuk membawain anak ini. Nah, sebelumnya juga antara ibu ini dengan saudaranya sendiri yang membawa atau paman itu tidak baik hubungan keluarga mereka. Mereka sudah cacat lah hubungan keluarga mereka. Suami istri menduga anaknya tewas dibunuh dan melaporkannya ke polisi, namun tak kunjung mendapatkan kepastian. Ya, kita pun masih dalam melakukan pencarian anaknya. Ya, sekarang kan belum diketemukan. Ya, tapi kita selalu masih berusaha untuk mencari keberadaan anak daripada ibu tersebut. Hingga saat ini udah berapa saksi yang sudah diperiksa, Mana? Ya, Utara masih yang siap itu ya, yang membawa dia itu masih itu sebagai saksi. Kita akan cari saksi-saksi yang lain lah nanti ya. Keluarga berharap polisi serius menangani kasus ini agar kondisi korban bisa segera diketahui. Dari Nias Utara, Sumatera Utara, Iman Jayalasi, iNews melaporkan. Polisi masih memburu orang tua yang sengaja membuang bayi yang baru dilahirkan ke tengah sawah di Tangerang, Banten. Sementara bayi berjenis kelamin laki-laki itu dalam kondisi sehat dan akan diserahkan ke dinas sosial. Polisi masih memburu orang tua bayi yang diduga membuang bayi yang baru dilahirkan di tengah sawah di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti. Diduga bayi merupakan hasil hubungan di luar nikah. Saya saat ini ada 2 orang ya, ketua RT sama warga yang main layangan di situ. Ini dugaannya sementara dibuang karena di luar nikah atau gimana? Kami masih mendalami, tapi memang kemungkinan ke arah sana ada. Karena masih ada bercak darah di sana, jadi juga kelihatannya juga pelaku tidak jauh dari lingkungan situ. Kini bayi berjenis kelamin laki-laki dalam kondisi normal dan sehat setelah dirawat di Puskesmas Teluk Naga. Selanjutnya bayi akan diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tangerang. Sebelumnya warga Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten digegerkan dengan penemuan bayi di tengah sawah Senin kemarin. Warga yang sedang bermain layang-layang dikejutkan dengan suara tangisan bayi. Setelah diperiksa, sesosok bayi yang masih berlumuran darah ditemukan di antara tanaman padi. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Polisi masih mendalami motif seorang ibu pengubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkannya di Aceh Tengah. Polisi juga masih memburu seorang pria yang diduga ayah bayi. Usai ditetapkan tersangka dan ditahan, ibu pengubur bayi masih menjalani pemeriksaan di Mapolres Aceh Tengah. Polisi hingga kini masih menggali motif pelaku mengubur hidup-hidup bayi yang baru dilahirkannya. Polisi juga masih memburu seorang pria yang diduga ayah bayi malang ini. Karena mungkin dia merasa khawatir akan ketahuan oleh suaminya yang saat ini sedang mendekam di penjara di Aceh Tenggara, makanya dia langsung berbuat tindak pidana tersebut. Dia langsung menguburkan anaknya yang baru lahir itu di belakang rumahnya. Mungkin itu. Ya. Dari hasil hubungan gelap dengan inisial SP.
Video warga saat menyelamatkan bayi yang dikubur hidup-hidup ini sebelumnya viral di media sosial. Peristiwa yang menghebohkan ini terjadi 31 Agustus 2020 di Dusun Lukup Badak, Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Warga sempat memandikan bayi untuk membersihkan badannya yang dipenuhi tanah. Namun sayang, nyawa bayi tidak tertolong saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Informasi terbaru, kasus ibu yang mengubur bayinya hidup-hidup saat ini sudah bersama kami Kapolres Aceh Tengah melalui sambungan telepon, yaitu AKBP Mahmun Hari Sandi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Mas. Pak Kapolres, bisa diceritakan kepada kami motif pelaku mengubur bayinya hidup-hidup? Kalau berdasarkan pemeriksaan penyidik terhadap tersangka SM yang melakukan perbuatan membunuh bayinya hidup-hidup adalah motifnya tentu dia merasa malu dan panik akibat dari aib lahirnya bayi ini yang dihasilkan dari hubungan gelap dengan laki-laki lain selain daripada suaminya. Pak Kapolres, artinya jelas niat dari pelaku ini adalah menghilangkan nyawa bayi tersebut, begitu ya? Ya, faktanya demikian. Apakah ayah dari bayi juga sudah diperiksa, Pak? Untuk sementara ini yang bersangkutan sedang kita lidik keberadaannya untuk kita panggil dan kita lakukan pemeriksaan. Karena untuk sementara yang bersangkutan sudah tidak berada di tempat. Jadi sedang kita lakukan pencarian. Apakah ayah dari bayi itu mengetahui bahwa ibu bayi tersebut mengubur anaknya hidup-hidup? Iya, tahu. Oke, Pak Kapolres, bisa diceritakan kepada kami penemuan bayi ini kembali pada pertama kali bayi ini bisa diselamatkan oleh warga di sana? Untuk saat ini bayi tersebut sudah meninggal dunia karena ketika warga menemukannya memang dalam keadaan hidup. Bayi itu berada di belakang rumah si pelaku sendiri, itu dikuburkan hidup-hidup dan diketahuinya karena memang ada laporan dari anak yang bersangkutan, anak tersangka ini, yang memberitahukan kepada para tetangga dan para tetangga ini melakukan pengecekan ke belakang rumah, tapi setelah bayi itu ditemukan dan dibawa ke rumah sakit dalam perjalanan meninggal dunia. Oke, jadi upaya penyelamatan terhadap bayi tersebut tidak sempat dilakukan begitu ya Pak Kapolres? Iya. Baik, terima kasih Pak Kapolres sudah bergabung bersama kami di IP.